Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materinya dengan sub yang terakhir, yaitu rangkaian listrik arus bolak-balik. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber listrik dan nilai efektif. Oke, semoga kalian selalu sehat, selalu sabar, dan sukses buat kalian. Amin. Oke, kalian lihat videonya yang berikut ini. Nah, yang pertama adalah resistor R pada arus AC. Jadi gambar resistor kemudian dihubungkan dengan listrik AC. VAC, maka akan mengalir arus listrik I sama dengan I M sin omega T. Nah, sedangkan pada R sini nanti akan masuk tegangan VR, yaitu VR sama dengan V mat sin omega T. Nah, sehingga pada grafik R ini, maka grafiknya adalah sin. Jadi untuk yang ini adalah grafik V pada R, kemudian untuk yang kecil itu adalah grafik pada I pada R. Sedangkan fase vektornya, fasor atau fase vektor ini sama-sama berangkat dari 0 derajat. Jadi kalau sama-sama berangkat dari 0 derajat, maka arah panahnya ke kanan. Yang ini adalah VR, yang di sini adalah I pada R. Sehingga untuk mencari nilai R, ya berarti R juga akan bernilai ke sana. Nah, pada rangkaian listrik ini, R murni ini, maka berlaku hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Itu. Jadi ini rangkaian resistor pada listrik AC atau arus bolak-balik. Nah, yang nomor 2 yang kita rangkai adalah kapasitor pada arus AC. Di kapasitor C pada arus AC. Jadi kita gambar rangkaian kapasitor yang sejajar, ini kapasitor sejajar, kita hubungkan dengan tegangan listrik V AC. Nah, ini C. Nah, maka akan mengalir arus listrik I sama dengan I mat sin omega T. Nah, kemudian arus ini mengalir menuju kapasitor. Nah, karena kapasitor itu fungsinya adalah menyimpan muatan, menyimpan tegangan, dan juga menyimpan energi listrik. Jadi ketika ada arus masuk ke sini, maka kapasitor ini bersifat menyimpan tegangan. Menyimpan tegangan. Artinya yang tegangannya harus disampaikan lagi ke sini, tapi ternyata disimpan. Nah, kalau disimpan namanya kan terlambat menyampaikannya. Nah, sehingga persamaan dari V pada C menjadi V mat sin omega T min. Jadi grafiknya terlambat 90. Kenapa? Karena tegangannya disimpan. Nah, sehingga pada C ini grafik sinusnya atau osiloskopnya, jadi kalau I itu berangkat dari 0, nah ini I pada C. Nah, kalau ini 0 derajat, maka pada V pada C itu berangkat dari min 90. Kenapa? Terlambat, tegangannya disimpan dulu. Jadi ini
Nah, ini adalah V pada C. Nah, sehingga diagram fasornya atau fase vektornya maka I berangkat dari 0 derajat, kemudian VC nya berangkat dari min 90 derajat. Nah, sehingga XC nya juga ke arah min 90 derajat. Nah, pada ini juga berlaku hukum Ohm pada kapasitor ini. Jadi hukum Ohmnya gimana? Ya, hukum Ohm itu sama, ya berarti V sama dengan I dikali R. Nah, karena yang kita rangkai ini adalah kapasitor, maka kita ganti dengan XC. Jadi XC ini sama dengan hambatan kapasitor. Namanya hambatan berarti satuannya adalah ohm, atau lebih dikenal dengan istilah reaktansi kapasitif. Nah, untuk mencari besaran dari XC itu sama dengan 1 dibagi dengan omega C, di mana omega ini adalah kecepatan sudut. Sedangkan C itu kapasitas namanya, dari kapasitor. Nah, itu untuk rangkaian kapasitor dihubungkan dengan tegangan listrik AC. Nah, kemudian yang ketiga adalah rangkaian dari kumparan dihubungkan dengan listrik arus bolak-balik. Jadi yang ketiga, kumparan atau istilahnya disebut dengan induktor. Simbolnya L pada arus AC. Nah, jadi namanya kumparan ya, berarti simbolnya adalah kumparan ini. Dihubungkan ke listrik AC, tegangan AC, simbolnya adalah gelombang sinus VAC, maka akan mengalir arus I sama dengan IM sin omega T. Nah, kemudian arus listrik ini akan masuk ke kumparan. Nah, sesuai dengan pernyataannya Faraday dan pernyataannya si Joseph Henry, maka kalau kumparan diberi arus maka akan timbul medan magnet. Nah, ketika timbul medan magnet yang berubah-ubah, maka pada kumparan akan timbul GGL induksi diri. Jadi ini pada kumparan timbul GGL atau tegangan induksi diri. Nah, artinya tegangannya semakin cepat. Kenapa? Sudah ada tegangan dari listrik AC ini, nah nyampe di sini tegangannya malah bertambah cepat. Kenapa? Timbul GGL induksi diri, sehingga grafik pada rangkaian induktor atau kumparan, grafik sinusnya ini menjadi V sama dengan Vm sin omega T plus 90. Nah, kenapa? Kalau yang tadi pada kapasitor itu terlambat, kalau ini semakin cepat. Nah, timbul GGL lagi, timbul tegangan lagi. Sehingga grafiknya, kalau yang ini berangkat dari 0 adalah I, jadi ini I pada L, maka kalau pada V-nya itu berangkat dari 90 derajat. Jadi gini. Ini adalah V pada L. Kemudian untuk mencari fasor atau fase vektor pada L, maka ketika arusnya berangkat dari
0 derajat, maka V-nya berangkat dari 90 derajat. Nah, sehingga hambatannya juga berangkat dari 90 derajat. Nah, ini juga pada rangkaian induktor ini juga berlaku hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, karena yang kita rangkai ini adalah bukan resistor tapi induktor, maka R-nya kita ganti dengan namanya XL. Nah, jadi XL ini adalah hambatan induktor atau kita sebut dengan reaktansi induktif. Nah, untuk mencari XL itu sama dengan omega kali L. L itu adalah hambatan atau induktansi induktor. Jadi L itu adalah induktansi induktor. Oke, tadi itu kita sudah punya 3 rangkaian. Fasornya adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau pada R, nah itu fasornya adalah I-nya ke kanan, VR-nya juga ke kanan, R-nya ke kanan. Kemudian pada C itu IC-nya ke kanan, kemudian VC-nya ke bawah, XC-nya juga ke bawah. Kenapa terlambat? Kemudian pada L itu I-nya pada L ke kanan, V pada L ke atas, maka XL juga ke atas. Jadi kita ingat 3 kesimpulan pada rangkaian listrik ini. Nah, gunanya buat apa ini? Nah, gunanya kalau kita membuat rangkaian, misal contoh rangkaian seri dari R dengan L. Jadi misalkan R dihubungkan dengan L di seri, kemudian dihubungkan dengan listrik V AC. Ini V AC. Misalkan R-nya ini bernilai 8 ohm, XL-nya bernilai 6 ohm. Nah, maka kalau kita menggunakan rangkaian seri, nah ciri-ciri dari seri itu V-nya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kalau pada I berarti I-nya sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau nyari R total, nah kalau kemarin kita R total, nah sekarang kita sebut dengan Z. Jadi Z ini adalah hambatan total atau kita sebut dengan istilah impedansi. Nah, misal kita punya rangkaian seri R8 ohm, XL 8 ohm. Nah, pertanyaannya misalkan berapa hambatan total, kemudian berapa arus total. Nah, tinggal kalau kita mau mencari hambatan total, nah hambatan total pada hambatan rangkaian seri itu kemarin kita punya R total itu sama dengan R tambah R tambah R. Nah, karena yang kita rangkai adalah XL dan R, maka kita ganti menjadi XL. Nah, berapa nilainya? 8 tambah 6. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita punya fasor itu R-nya ke sini. Kalau kita jumlah dari sini R-nya ke kanan,
L-nya ini ke atas. Jadi R-nya itu sama dengan 8 ya, dari 8. Kemudian XL-nya ke atas ini 6. Nah, sehingga kalau kita pakai vektor, maka jumlah vektornya atau resultan vektornya adalah ke sini. Ini kita sebut dengan set, sehingga nilai R total tadi kita ganti dengan nilai set. Jadi set sama dengan R kuadrat tambah XL kuadrat. Nah, kalau ini rangkaiannya adalah R sama L. Kalau nyari V total, ya kalau nyari V ya berarti kita lihat kalau V ke sini VR, kalau ke sini V pada L. Nah, sehingga V total sama dengan akar juga, berarti VR kuadrat tambah VL kuadrat. Nah, kalau nyari I, nah I-nya sama, berarti I sama dengan I pada R sama dengan I pada L. Kenapa? Ini prinsip dari rangkaian seri. Jadi itu contoh kalau yang dirangkai adalah R sama L. Oke, kita coba contoh yang berikut lagi. Misalkan contoh yang dirangkai adalah R, L, C seri. Di gambarnya adalah R, L, C seri. Nah, misalkan dari soal ini diketahui R-nya misalkan 10. Kemudian XL-nya misalkan diketahui 15. Kemudian XC-nya kita ketemu misalkan 5 ohm. Maka berapa hambatan totalnya? Nah, kita lihat dari grafik fasor ini, maka R-nya itu adalah ke kanan, XL-nya ke atas, XC-nya itu ke bawah. Yang ini 15, ini 5, yang ini 10 R-nya. Nah, maka dari ketiga vektor ini kalau kita jumlah, nah berarti kan setnya kan sama dengan R tambah XL ditambah XC. Nah, ini masih bentuk vektor. Kalau dirangkai seri hambatannya kan dijumlah, maka dijumlah, tapi ini masih bentuk vektor, maka kita gunakan penjumlahan vektor. Misalkan seperti ini. Yang kita kerjakan dulu adalah XL dikurangi dengan XC. Jadi XL dikurangi dengan XC. Berapa besarnya? Yaitu tinggal sekarang sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Ini. Kemudian yang ke kanan itu tetap R sama dengan 10. Nah, maka hasil dari penjumlahan vektor ini gimana? Ya kita pakai Pythagoras saja. Maka set. Nah, set sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL min XC di kuadrat. Sehingga setnya sama dengan 10 kuadrat ditambah dalam kurung 15 min 5 kuadrat. Jadi berapa ini? 10 kuadrat tambah 10 kuadrat di akar menjadi 2 kali 10 kuadrat di akar, sama dengan berapa? 10 akar 2 ohm. Seperti itu. Kalau untuk mencari V pada rangkaian RLC ini, ya berarti V sama dengan VR ditambah dalam kurung VR min VT dikuadratkan, ini juga dikuadratkan baru di akar. Kalau untuk arus rangkaian seri itu sama, berarti I sama dengan I pada R, I pada L sama dengan I pada C. Nah, jadi paham ya, itu rangkaian. Kalau misalkan yang dirangkai hanya L sama C, kalau hanya L sama C, maka ini nggak ikut. Jadi nilai penjumlahan hambatannya ya tinggal 15 dikurangi 5. Kalau misalkan yang ini nggak ikut atau XL nya nggak ikut, ya hanya rangkaian RC. Nah,
Nah, berarti L-nya ikut hanya ini. Berarti kanan sama ke bawah kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh dari rangkaian seri, bisa RLC, bisa LC, bisa RC, atau LC. Nah, yang terakhir itu adalah sifat rangkaian. Sifat rangkaian RLC. Yang pertama, jika XL itu sama dengan XC, maka ini kita sebut dengan istilah resonansi. Artinya gini ya, ini ke atas XL, yang ke bawah itu XC, yang ke kanan itu R. Jika ini sama dengan ini, maka kita sebut rangkaian bersifat resonansi atau bersifat resistif. Kenapa? Karena yang berperan adalah R, sehingga nilai Z-nya itu sama dengan R. Kenapa? Ini sama ini tidak ada, sama. Nah, kemudian yang kedua, bila XL lebih besar dari XC, maka ini kita sebut dengan bersifat induktif atau induktor. Apa itu induktor? Tadi kumparan itu atau induktor itu adalah sifatnya adalah menghasilkan GGL induksi. Jadi kalau XL lebih besar dari XC, maka bersifat induktor, yaitu rangkaian seri RLC ini sifatnya adalah kebanyakan mirip dengan induktor, yaitu menghasilkan GGL. Dan yang ketiga itu jika XL lebih kecil dari XC, nah maka yang menang XC. Kalau yang menang XC, maka kita sebut bersifat kapasitif atau bersifat seperti kapasitor. Nah, kapasitor itu apa tadi? Kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan tegangan listrik. Jadi kalau rangkaian seri RLC ini bersifat seperti kapasitor, karena XC-nya lebih besar dari XL, maka kebanyakan tegangannya tersimpan dalam kapasitor. Nah, kemudian yang ini resonansi, artinya XL sama dengan XC. Kalau XL sama dengan XC, maka omega kali L sama dengan 1 dibagi omega C. Maka omega kuadrat sama dengan 1/L kali C. Nah, omega itu sama dengan 2pi kali F dikuadratkan, 1/L kali C, sehingga menjadi 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/LC. Maka menjadi F kuadrat sama dengan 1/L kali C dikali E, dibagi ya, dibagi dengan 4pi kuadrat, sehingga mencari F itu kita akar yang ini menjadi 1/LC per 4pi kuadrat, sehingga F sama dengan 1/2pi akar 1/LC. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah frekuensi resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu adalah ketika XL dan XC itu nilainya sama, sehingga rangkaian lebih bersifat pada R. Nah, ini dan ini sama, habis tinggal ini R. Oke, demikian tadi adalah rangkaian seri dari arus bolak-balik dan sifat rangkaian. Tetap semangat, tetap sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.